Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aifana Hatiati. Saya Sifa Ora Sanjaya. Saya Mutia Nururiza. Saya Aisyah Sakinah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dakwah di era digital masih efektif atau tidak. Teman-teman, pernah nggak sih kalian pas lagi scroll TikTok, Instagram, YouTube, tiba-tiba muncul konten dakwah yang bikin hati kalian tersentuh? Atau mungkin pernah dapat pengingat tentang sholat, akhlak, atau kehidupan sehari-hari justru dari media sosial. Kalau pernah, berarti tanpa sadar kita sudah merasakan salah satu bentuk dakwah di era digital ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dakwah melalui media sosial masih efektif di era banyaknya konten hiburan yang beredar? Pada video kali ini, kita akan membahas efektivitas dakwah di era digital, mulai dari materi dakwah, metode penyampaian, pemanfaatan media sosial, hingga dampaknya bagi masyarakat. Menurut kami, salah satu faktor penting agar dakwah efektif itu pesan yang disampaikan itu harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena dakwah bukan hanya membahas tentang ibadah semata, tetapi juga membahas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, tentang adab bermedia sosial, pentingnya menghargai perbedaan, menjaga perkataan saat berkomentar, serta membangun sikap jujur dan bertanggung jawab. Hal-hal seperti ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan menerapkan isi pesan yang disampaikan. Selain itu, dakwah juga bisa membahas tentang persoalan yang dialami oleh generasi muda seperti pergaulan, penggunaan media sosial secara bijak, manajemen waktu, hingga menjaga kesehatan mental dari perspektif Islam. Nah, dengan materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak merasa digurui, tapi mereka merasa diajak untuk menjadi lebih baik. Karena itulah, materi dakwah perlu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar utamanya. Selain materi, cara penyampaian juga sangat menentukan keberhasilan dakwah. Kalau dulu dakwah lebih sering dilakukan melalui ceramah secara langsung, sekarang metode dakwah jauh lebih beragam. Kita bisa menemukan video dakwah dalam bentuk podcast, reels, infografis, bahkan konten animasi yang menarik. Metode seperti ini lebih mudah diterima oleh generasi muda karena sesuai dengan kebiasaan mereka dalam mengakses informasi. Namun, kreativitas saja tidak cukup. Isi pesan yang disampaikan harus benar, jelas, dan memiliki tujuan yang baik. Jadi, dakwah yang efektif bukan hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga memberi manfaat bagi orang yang melihatnya. Saat ini, media sosial menjadi sarana dakwah yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat karena di hitungan detik sebuah konten bisa ditonton oleh ribuan atau ratusan orang dari berbagai daerah. Karena itu, media sosial memiliki potensi yang besar untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan pesan keagamaan. Inilah yang membuat media sosial menjadi salah satu media dakwah yang sangat efektif di era digital. Namun, dakwah di media sosial harus dilakukan secara bijak dan tidak mengandung unsur sara. Dakwah adalah mengajak kepada kebaikan, bukan menyalahkan, merendahkan, atau memecah belah masyarakat. Dengan bahasa yang santun dan menghargai perbedaan, pesan dakwah akan lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Jika dilakukan dengan baik, dakwah di media sosial dapat memberikan dampak yang sangat positif. Banyak orang mendapatkan pengetahuan agama, motivasi untuk meningkatkan ibadah, serta sadar akan pentingnya berbuat kebaikan. Kan, tidak sedikit orang yang mulai belajar agama lebih dalam setelah melihat konten dakwah yang menarik dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media pembelajaran dan penyebaran kebaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dakwah di era digital masih sangatlah efektif apabila materi yang disampaikan itu masih sangat relevan, metode yang digunakan kreatif, dan penyampaian dilakukan secara santun. Harapan kami, media sosial dapat dimanfaatkan dengan lebih bijak untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat,
dan membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Karena itu, satu konten positif yang kita bagikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan kebaikan bagi banyak orang di kemudian hari. Mari gunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan memperkuat nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.